A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ayat bunda semuanya? Kita hari ini masuk di juz 21 ya. Al-Hadi wal Ishrun. Alhamdulillah kemarin saya bahas tentang ingat dan lupa. Jadi di Quran itu abang kakak semuanya ada satu kata kunci penting, yaitu ingat. Ingat inilah yang membuat para nabi itu akhirnya sholatnya sampai kakinya bengkak. Ingat nikmat, ingat Allah, ingat dosa. Orang ini kalau bahasa Jawanya tuh ndak eto-eto gitu, original, rendah hatinya asli, ramahnya asli, amal solehnya tuh ya dia ndak peduli gitu mau ada orang dengar atau enggak, mau orang tuh respon atau enggak, mau direkam atau enggak ada. Dan saya pun sedang belajar juga, maka ingat Allah Maha Melihat itu juga PR masih bagi saya ya. Saya ngerasa saya lah yang paling tahu aib-aib saya, dosa-dosa saya. Bagaimana Allah tuh Maha baik, memberikan rezeki buat kita semuanya. Banyak sekali kan rezeki dari Allah untuk kita gitu. Dan ini harus jadi reminder gitu. Sekian banyak orang kok Allah titipkan rezeki itu ke kita. Kita masih muda tapi Allah titipkan rezekinya lebih. Ada orang yang secara umur sudah tua tapi rezekinya tidak sebanyak kita. Ini yang namanya ingat. Nah di dalam Quran juga ada satu kata kunci yang membuat orang tuh diazab, dibantai, disiksa, dihinakan Allah. Itu adalah lupa. Kata Qurannya, kalau tadi bahasa Arabnya tuh zakaro, sampai para nabi itu disuruh Allah mengingat itu. Ya ayuhan nabiyyu uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Tuhan yang telah diberikan padamu. Suruh gitu. Disuruh ingat. Nabi itu kalau sekelas nabi yang disuruh ingat-ingat, lah kita nih siapa? Bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit, beda cerita ya. Misalnya kita ada di sebuah lembaga kayak misalnya di Munsalat. Coba ingat-ingat siapa kita dulu, siapa kita sekarang, bagaimana Allah titipkan rezeki. Rezeki ya bukan harta. Saya juga belajar teman-teman untuk mengkonversi rezeki itu. Ini kalau dari guru saya tuh, saya namanya ilmu konversi. Kata beliau, yang bikin orang tuh susah bersyukur itu adalah ketika dia mendefinisikan rezeki dengan definisi dia sendiri. Contoh, rezeki itu adalah uang, ihsan, gaji, jabatan, dan fasilitas yang dia nikmati. Kalau itulah yang ente maksud dengan rezeki, maka ente tidak akan pernah bahagia berapapun jumlah uangnya. Saya ulang ya. Yang bikin orang itu tidak bahagia, kata guru saya, ketika dia menilai rezeki itu dengan definisi dia sendiri. Oh, aku punya duit sekian di rekening. Oh, daganganku laku.
omsetku bagus. Oh, ini jualan lagi rame, omset lagi bagus. Itu persis plek-plek dengan surat Al-Fajr. Al-Fajr 15, inilah dia. Inilah orang-orang yang beragama tapi dengan mazhab untung rugi. Agamanya apa, Ayaman? Agamanya untung rugi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Lihat kata-kata ibtala ya betali, tetap aja judulnya ujian. Idza mabtalahu rabbuhu, 2 kali itu. Ibtala ya betali. Ibtalahu rabbuhu amahu. Nomor 1 tuh Allah gak kasih duit dulu. Allah kasih kemuliaan. Apa bentuk kemuliaan dari Allah? Nikmat ditutup. Apa nikmat kemuliaan dari Allah? Aib ditutup. Hari ini orang bilang, oh dia sudah hijrah loh, hanya beli baju ya, gamis, kasih udang-udang di sini. Ya kan? Terus jenggot panjangkan dikit, orang udah panggil ustadz langsung. Baru bahas 1 ayat. Semudah itu labeling hari ini. Orang melabel itu dengan sangat mudah. Jadi orang sekarang ini, na'udzubillah dari mudah kita tidak antar, itu cepat kagum, cepat mencela. Jadi semuanya era berubah, serba instan. Orang kagumnya cepat, wow keren. Tapi mencelanya cepat juga. Kemarin yang kritik jalan di Lampung dipuji-puji, tidak lama langsung caci maki. Eranya era instan, eranya era cepat, semuanya cepat. Nikah Januari, Maret udah lahir. Tidak lagi 9 bulan 10 hari. Cepat kagumnya gitu. Wow, Ustaz. Wow, ini inspiratif. Pernah dengar istilah YouTuber? Dulu tak ada. Hari ini anak-anak pengen jadi YouTuber. Berubah trennya lagi, ya kan? Ada TikToker sekarang. Ada istilah selebgram. Ada namanya influencer. Zaman saya dulu gitu ya, yang saya tahu tuh kalau orang tuh disebut karena ada karyanya. Betul enggak? Minimal dulu tuh dia pernah bikin apa, atau dia pernah nulis buku misalnya. Betul enggak? Zaman-zaman kita dulu kuliah kan? Ini adalah penulis buku ini, beliau adalah penggagas gerakan ini. Betul? Sekarang enggak, orang dikenalkan karena follower dan subscriber. YouTube-nya beliau sekian followernya. Begitu kita tengok di akunnya, setiap postingannya semuanya pelangsing, mata minus, pelangsing, mata minus, pelangsing, mata minus. Orang nyepam di situ. Ternyata follower yang banyak itu fake, nggak asli. Antum jawab, bisa nggak orang sekarang satu orang tapi punya akun lebih dari 1? Bisa tuh jadikan patokan itu. Ada yang namanya istilahnya sekarang ini personal branding. Itu dibuat, didesain sedemikian rupa. Nah, maka saya bilang tadi, kita harus banyak-banyak ingat, banyak-banyak ke dalam. Ini mulia di versi siapa gitu? Mulia versi manusia atau mulia versi
Allah. Nah, di Al-Fajr surat ke-89 ayat 15 ini Allah ingatkan lagi, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Lalu Allah uji dia dengan ujian kemuliaan. Ayatnya ditutup. Kalau sekedar berbagi ilmu, berbagi cerita, tidak ada masalah. Tapi kalau mengklaim saya lah yang paling benar, yang lain salah semua, ini yang hari ini jadi masalah. Saya kemarin nengok di akun TikTok, dia mencaci maki, mengatakan cara wudhu orang tuh salah. Dia sendiri tidak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia loh dalam akun itu tidak bisa dia bedakan. Ya karena dunia hari ini tidak ada batas. Dia belajar dari satu ustaz, lalu dia bilang semua wudhu kalian itu salah semua. Pakai ketawa gitu. Dan saya tahu ketawa itu dibuat-buat, tidak ketawa asli gitu. Betul-betul untuk konten. Niat baik, cara salah. Cara baik, niat salah. Kemarin lagi yang sempat ramai dulu berapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu, penyanyi asli dihujat, penyanyi yang menyanyikan lagu covernya malah dilulukan. Lalu dibilang lagu aslinya lebih bagus dinyanyikan sama yang cover, dan dia ngefans sama yang menyanyikan lagu cover. Penyanyi aslinya malah dicaci maki. Cemana dunia hari ini. Maka saya bilang sama anak-anak saya, nah hati-hati nengok sosmed. Nah itu semuanya banyak yang gak asli. Muka-muka orang-orang tuh kan dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda, gak sama. Yang di sosmed status WA tuh mukanya mengkilat, bening, foto dari samping, pipi turun, edit, ketemu asli, ya Allah, kerapang sana kerapang sini, bolong sana bolong sini. Tahu kerapang? Bolong-bolong. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu. Baru pakai wa na'amahu. Nomor satu tuh pintu gerbangnya Allah uji itu adalah dimuliakan. Apa aib ditutup. Orang mulai percaya sama kita. Kakak saya kasih amanah ya. Abang saya kasih tugas ya. Ini bang, jalankan bang, tugas bang. Mulai kasih nikmat, titipan. Kalau di pondok ini wakaf manfaat. Ada wakaf manfaatnya mungkin handphone, ada wakaf manfaatnya kamera, ada wakaf manfaatnya fayaqulu rabbi akram. Maka dia bilang Tuhanku telah memuliakan. Apa yang membuat dia mengatakan Allah muliakan dia? Apa yang dia anggap baik. Karena hari ini dengan adanya sosmed, dengan adanya media sosial, dengan adanya kemudahan orang untuk berinteraksi dengan dunia luar, orang hari ini mudah membangun topeng yang katanya personal branding. Atau lihat di bawah itu pasti ada tulisan si fulan. Apa fulan ini? Luar biasa hari ini. Orang jatuh bukannya ditolong, direkam. Trennya begitu. Dan begitu kita lihat ayatnya di 16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu.
Nah, di situ Allah mulai spesifik. Tapi apabila Allah uji dia dengan membatasi rezekinya, faqadaro. Qadaro itu artinya disempitkan. Qadaro itu mulai dikurangi. Qadaro artinya ndak sama yang Allah berikan dulu dengan sekarang. Ada pengurangan. Begitu faqadaro alaihi rizqahu, orang yang disindir Allah di sini ini, Rabb fayaqulu rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakanku. Ini versi orang yang disindir Allah. Tapi kalau orang yang punya iman tidak begini nyikapinnya. Orang yang beriman ketika qadara alaihi rizqa, dia pasti muhasabah, introspeksi. Nah, begini ya. Oh, ini mungkin. Termasuk kemarin saya belajar dari guru-guru itu, kenapa Nabi Muhammad SAW itu dibuat yatim oleh Allah. Salah satunya kata beliau, supaya Nabi Muhammad SAW ini tidak terpecah konsentrasinya untuk berdakwah. Itu hikmah yang pertama, kata beliau, dari sebuah kitab yang beliau sebutkan. Hikmah yang kedua, supaya tidak ada sandaran Nabi Muhammad SAW kecuali hanya kepada Allah. Nah teman-teman, abang kakak, ini udah sering dibahas, tapi saya pengen menekankan lagi, rezeki itu dari Allah, percaya enggak? Antum bisa bilang rezeki dari Allah, tapi tahu enggak rezeki itu betul-betul tak punya pintu. Dia datang tak bisa kita kira-kira. Saya udah berkali-kali dah coba, kayaknya dari sini aku dapat nih, kayak sini. Tak dapat, tak ada. Saat saya sudah tidak lagi berharap, kemarin izur. Saya nunggu tamu kan, balik dari landing kemarin kan, saya tidak langsung balik ke rumah, nunggu tamu. Ada Ustaz Jamil Azaini kan. Beliau, saya masih di pesawat, beliau udah di sini. Saya landing, beliau ke bandara. Udah pasrah. Saya bilang saya tunggu, ada kali 40-an menit saya tunggu. Telepon Zur, si Fulan Zur, telepon si Fulan Zur. Nggak ada Ustaz, nggak ada Ustaz. Sudah, tunggu ya. Saya bilang. Udah ketemu sama abangnya Bang Ipoy, abangnya Habibi, Bang Ihsan, sekeluarga di bandara. Saya bilang rupanya kami ini tidak ketemu sama Ustaz Jamil, rupanya ketemu sama antum nih. Berarti antum adalah rezekinya. Ketemulah sama anaknya beliau kan, ngobrol cerita, mana bang ada urusan apa gitu. Dah Zul, emang ya pamit ya. Kayaknya udah tidak ketemu lah kita. Yuk balik yuk. Saat kami mau putar balik badan, Ustaz Jamil Azaini telepon, Ustaz langsung meluk. Gini benar pelajaran hidup nih, saya bilang. Saat saya sudah tidak ada lagi berharap, ya udahlah. Kan udah nyiapkan hadiah, bawakan oleh-oleh. Udah saya pikir makan corang ya lah hadiahnya kan gitu. Atau mungkin nanti bagi-bagian. Saat saya balik badan, beliau manggil, Ustaz, lo muncul dari mana? Maaf tadi ana lagi zoom, kata beliau. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Na'ama yun'imu. Tarikannya kemana nih? Tarikannya ke ingat. Tarikannya kemana? Tarikannya ke lupa. Itu ingat dua kata kunci yang saya sedang bahas hari ini. Ingat versus lupa. Pokoknya ingat itu selamat, ya. Lupa itu disiksa. Jadi kalau ingat sama dengan selamat. Lupa sama dengan disiksa. Ini rumus. Siapa yang ingat pasti selamat. Siapa yang ingat sama Allah, ingat dosanya, ingat aibnya, ingat kesalahan-kesalahannya, pasti diselamatkan Allah. Sekali lupa langsung disiksa, auto disiksa.
di ulti kalau bahasa anak-anak game. Ya, ingat, selamat, lupa, disiksa. Kamu tuh gak pernah ngasih waktu buat aku, kata ibu-ibu yang udah lama mati tuh. Padahal suaminya tidur samping dia tiap malam, nemankan ke mall, nemankan makan. Lupa. Yang diingatnya apa? Dosa-dosa suaminya 3 abad yang lalu. Saya tidak cocok sama si fulan. Apa yang kakak tengok? Kakak tengok aibnya. Udah lah. Kakak nengok aib tuh, tidak usah waktu berminggu-minggu. Sehari ya kakak tinggal sama dia, langsung nampak aibnya. Kenapa dulu waktu pacaran tidak nampak? Mana ada pacaran yang bongkar aib? Itu setan nutup mata kita semua. Mata kau tertutup waktu belum nikah tuh. Maka saya bilang, saya cerita tentang istri yang sudah lama mati sama. Mana ada? Kalau kita ini istri solehah semua yang di SMK. Quran ini merintahkan apa? Samawa tuh udah bahasa samawa tuh apa? Wala tansawul fadla bainakum. Perintahnya tuh suruh ingat kelebihan. Coba lihat apa sih kelebihan suami aku nih? Oh, dia mungkin belum kaya, tapi dia di komitmen benar sama rezeki halal. Alhamdulillah. Kakak kira yang tinggal di rumah besar, makan duit haram jadi istri simpanan. Itu bahagia tuh. Dia purba kan, kemarin saya bilang pura-pura bahagia, pakai tas branded. Kakak kira bahagia tuh? Tidak loh. Mereka bingung nyimpannya di mana, makainya kapan, nyembunyikannya kapan, bohongkan apa kwitansinya, nyelipkan sana, nyelipkan sini, kan kena pajak. Jadi pura-pura bahagia nih. Hari ini inilah yang kita lihat di sosial media, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Orang pengen menunjukkan arisan sekian miliar, pamer, mari rame kan 2,5 miliar. Setahun, insya Allah handphone saya itu adalah internetnya, jadi bisa lah tahu-tahu ada apa sekarang. Malah banyak jamaah yang bilang, kami tidak tahu Ustaz. Waktu ayah mencerita itulah baru kami buka-buka. Ada apa sih? Ayo, ingat selamat. Lupa disiksa. Jadi siapa yang ingat, dia pasti selamat. Kalau dia lupa, dia pasti disiksa. Kita lihat lagi kalimatnya. Ayat 16. Wa ammal idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Rabbi ahanan itu Tuhanku menghinakanku, kata dia. Apalah yang menjadi barometer dia mengatakan Allah menghinakan dia? Faqadara alaihi rizqah, karena rezekinya berkurang. Saya ini sudah tidak dapat jabatan lagi, saya sudah dapat amanah lagi. Ingat Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Aku tetap perang dengan atau tanpa jabatan. Aku berperang untuk Allah, bukan untuk Umar. Jadi dikasih amanah ataupun tidak, aku tetap jabat, tetap perang. Segitu ringannya para sahabat. Antum bilang sulit, itu yang sulit sekali Ustaz. Nah, mulut kau itulah yang bikin kau tidak bisa progres. Untuk bisa ikhlas itu sulit sekali Ustaz. Loh. Kok kau bilang sulit sekali? Kau seolah-olah sedang mendoakan, kau tak bisa melakukan itu. Bilanglah saya sedang berusaha. Paksa, beat yourself. Lawan dirimu. Kemarin saya bilang, keterbatasan bukan alasan. Betul tak? Keterbatasan bukan alasan. Kemarin di
Seninan itu saya ngasih tahu sama wakil-wakil pengasuh, keterbatasan bukan alasan. Saya keliling ke daerah, ketemu sama kawan-kawan di Ternate, di Manado, di Gorontalo, di Pohuwato kemarin. Saya melihat keterbatasan bukan alasan. Ini kita di sini jam 6, mereka udah jam 7 di sana di Ternate. Kalau kita di sini bikin Zoom pada Isya, mereka Zoomnya tuh sudah jam 11 malam. Misal di sini jam 8, berarti sana udah jam 10, udah ngantuk-ngantuk kan. Ngomongnya 2 jam, berarti 12 malam. Subuh mereka harus aktivitas kayak biasa. SMK pagi-pagi lagi. Jam 7 berarti yang WIT kan, yang kayak Manado, Gorontalo itu jam 7. Tapi kalau masuk Ternate kemarin kan saya sudah masuk ke Indonesia Timur 2. Gorontalo jam 7. Ini Bang Juan sudah jam 2 jam WIT. Mau kerja, mereka sudah mau aktivitas. Saya tahu rasanya tinggal di sana. Jet lag di 3 waktu saya itu kan, WIB, WIT, WITA. Jet lag ganti-ganti jam saya itu, saya putar-putar menyesuaikan. Faqadaru alaihi rizqah. Jadi gini teman-teman, ini belum saya bahas ya. Kita garis bawahi kata-kata faqadaru alaihi. Faqadaru alaihi, ada pengurangan dari Allah. Pengurangan fasilitas, pengurangan nikmat, pengurangan kesehatan, apalagi pengurangan uang, pengurangan apa. Itu tuh bagian dari ujian kesungguhan, ujian keikhlasan. Yang kau bilang lillah itu mana gitu. Karena itu semuanya ujian. Apakah engkau mengira hidup itu akan berjalan sebagaimana yang kau harapkan? Kau salah, kau tertidur, berarti kau sedang ngigau. Hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kau inginkan. Hidup ini berjalan sesuai dengan yang Dia inginkan. Siapa Dia itu? Allah. Hidup ini tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Kau bukan Tuhannya. Apa yang bikin orang itu sakit? Apa yang bikin orang itu dongkol? Apa yang bikin orang itu tidak bahagia? Karena dia berharap semua kejadian harus sesuai keinginan. Berarti kau tidak ridho. Ridho Allah, ya kan? Itu tergantung. Jadi gini, siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka baginya ridho. Tapi barang siapa yang marah dengan ketetapan Allah, maka baginya kemarahan yang sama. Hidup tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kan konten-konten di TikTok, di Instagram, ekspektasi begini, nengok tutorial, realita. Antara tutorial dengan realita biasanya beda dah. Beda dah. Kalau antum lihat tutorial di Instagram atau tutorial di Facebook kayaknya bagus gitu ya. Ya kan? Kayaknya betul ya udah tuh. Begitu pas kita coba seorang ternyata beda. Pusing pala Batman kan. Makanya muncullah kata-kata di luar ekspedisi. Tahukah abang kakak, tutorial di Al-Quran itu, ya kan, udah ngasih tahu sama kita, nanti kalau kau begini jadinya begini, kalau begini jadinya begini. Begitu kita jalani, tak sesuai dengan ekspektasi kita, tak sesuai dengan harapan kita. Di situ kita belajar ridho. Oh ternyata
jalan hidup ini ada ketetapan yang tidak bisa saya ikut campur. Sampai kapan latihan begitu itu? Sampai mati. Ingat ya, faqadara alaihi rizqah, berkurang rezekimu itu adalah ujian dari Allah. Ujian apa sih? Ujian keikhlasan. Mana lillah yang kau bilang itu? Fayaqulu rabbi ahana, Tuhanku menghinakanku. Semurah itulah dia menilai Allah. Jadi Allah tuh dibagi dia tuh kayak calo gitu, kayak broker. Kalau ada duit dia bilang Allah baik, kalau tak ada duit dia bilang Allah jahat. Kalau suaminya ngasih dia duit terus, dia bilang suaminya baik, Allah ini baik sama saya Ustaz. Begitu suaminya tak berduit, bisnisnya bangkrut, babak belur, kau suami tak berguna. Begitulah kata perempuan istri-istri yang sudah lama mati. Tidak ada, tidak mungkin lah istri yang begitu nonton SMK, tidak mungkin. Mana mungkin istri yang begitu-gitu udah lama mati dah. Apanya yang mati ayaman? Mati otaknya, mati hatinya, mati jasadnya, mati telinganya. Peka lantak mana didengar? Apakah jarak yang dekat jaminan seseorang itu pasti taat? Tidak. Jarak dekat tidak jaminan taat. Jarak yang dekat bukan jaminan taat. Loh, buktinya ada yang nonton sampai jauh-jauh di Belanda sana, di Hong Kong, di Taiwan, dia duduk dengarkan. Saya nggak pernah pergi ke satu daerah kemarin, Pohuwato, bisa sampai narasi. Rupanya mereka nonton, mereka dengarkan. Kopi, paste, plek-plek. Satu ya di Pohuwato kemarin tuh, rezeki halal, sifat dan zakat katanya. Maksudnya sifat dan zat. Mungkin yang bagian percetakannya salah nulis sifat dan zat ke sifat dan zakat ya. Zakat kayak ini katanya, lupa. Budak-budak duduk situ ramai makan. Saya ya yang nengok. Apa tuh, saya bilang, ya Allah nampak lagi, kayak kata Mas Jati. Kami tak nengok kata Mas Jati. Udah fokus sama ikan tuna, ada apa segala macam kan. Saya lihat semua yang ada tulisan tuh. Perhatikan satu sebentar, itu kok ada zakat. Oh, mungkin yang bikin banner itu ketua Basnas atau apa gitu. Jadi kalau tiba-tiba istri saya ngomong gitu, Ustaz, berarti istri saya ngapa? Oh, mungkin itu lagi ngigau. Dibangunkan, bangunkan. Pakai apa tuh? Pakai pintu. Karena daun bidara tidak mempan. Daun pintu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi transaksinya sama Allah tuh ada duit Allah baik, tak ada duit Allah jahat. Itu kerdil enggak begini? Sangat kerdil. Bodoh enggak? Alhamdulillah Ustaz, omset penjualan saya lagi bagus bulan ini. Oh, berarti Allah baik lah ya sama kakak ya. Itulah Ustaz, Allah baik sekali sama saya. Nanti minggu depan kita lagi, Ustaz, omset bang jelek Ustaz, tak ada yang beli, transaksi Ustaz, begini-begini. Kenapa Allah gini kan saya Ustaz dia? Hasilnya saya tabrakan kepala ke tiang. Ilmu konversi yang tadi saya bilang sama antum adalah cerita kemarin ada guru saya cerita. Beliau cerita tentang seorang kakek yang umurnya 70 tahun tiba-tiba mendadak pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Ternyata ada gangguan pernafasan di rongga pernafasan beliau. Akhirnya beliau harus pakai tabung oksigen selama 24 jam. Tidak sadar.
Begitu dibawa ke rumah sakit, dibawa ke kasir, sudah selesai, sembuh sehat, dikasihlah invoice tagihan. Begitu lagi nengok tagihan, kakek ini nangis sejadi-jadinya. Si dokter ditanya, kakek nangis kenapa? Nih kata dia tunjukkan bil tagihan itu. Loh, kalau kakek tidak punya duit, kata dia, ngomong sama kami, mungkin kami bisa bantu. Bukan, nangis lagi. Ini kata dia, ditengok sama dokternya, kwitansi bil tagihan invoice tuh. Apa sih yang bikin kakek dia nangis? Tanyalah kenapa kakek nangis. Dia bilang, saya ini hidup sudah lebih dari 70 tahun, baru ini belajar bersyukur. Maksudnya, kemarin saya diopname,kan, kata dia. Iya. Berapa lama? 24 jam. Berapa tagihan yang saya harus bayar? Sekian. Dia bilang, tagihan yang paling mahal adalah tagihan tabung oksigen. Saya hanya minta oksigennya rumah sakit 24 jam, saya harus bayar sekian. Dia bilang. Sedangkan saya hidup lebih dari 70 tahun. Berapa banyak utang saya sama Allah. Gantian. Datuk udah berhenti, dokternya yang gantian. Nangis. Cobalah antum hirup oksigen tuh. Mana orang bisa bersyukur dengan oksigen? Tidak ada yang minta, ya Allah kasih kami oksigen. Antum tahu rasanya 2 jam di dalam pesawat, AC-nya mati, pesawat tak bisa terbang. Saya udah ngerasakan pesawatnya stuck, sangkut di landasan. Jadi ban pesawat tuh sangkut, jadi tidak bisa didorong maju, tidak bisa. Balik-balik udah bunyi, gitu, mau maju tidak bisa, bannya sangkut, beban berat. Tarik pakai satu mobil. Nah 2 jam lebih di dalam pesawat, lampu mati, gelap menjelang maghrib. Ini badan udah basah, celana saya basah, baju basah. Orang-orang udah ribut, anak kecil. Itu kayak di dalam kuburan rasanya. Padahal tidak dramatis banget gitu. Cuma karena menjelang maghrib, AC itu sudah tidak bisa hidup, AC pesawat tidak bisa, jadi panas pengap gitu, berpeluh. Saya tuh basah baju saya. Nyari nafas tuh rasanya, rasa pengen saya buka pintu darurat karena saya paling depan kan. Pramugarinya basah berkeringat juga. Begitu bisa sampai ke, itu kan 2 jam tuh. Jadi jarak tempuh saya ke kota tujuan dengan itu mau ke Makassar waktu itu, Surabaya Makassar. Jarak tempuh ke kota tujuan dengan jarak saya di dalam pesawat itu lebih lama dalam pesawatnya. Ngantri yang kan ngantri ya, mau terbang, satu pesawat landing, satu terbang lagi. Karena waktu itu jalur lagi padat. Saat itu saya ngelihat bagaimana manusia-manusia di muka bumi ini cara meresponnya beda-beda. Bayangkan waktu turun kami udah sampai di bandara, kita ganti pesawat. Tahu enggak orang-orang tuh? Inilah Indonesia nih, kata dia. Indonesia. Jauhnya enggak nyalakan itu. Kalau kami ini, orang tuh sebagian besar 90% ke atas tuh marah. Yang dimarah siapa? Pramugari. Pertanyaannya, pramugari itu tahu enggak? Ini bukan faktor pesawat, betua. Landasan yang salah itu landasan. Enggak bisa ini. Pesawat enggak ada apa-apa. Cuma memang kalau belum take off, mungkin sistem di pesawat itu tidak bisa hidupkan AC-nya gitu, karena masih di bawah, mesin belum berfungsi maksimal. Kakak-kakak mohon maaf hari ini lengkap ya organ tubuhnya ya, ada rahim, ada payudara, lengkap.
Ada orang yang mohon maaf dipotong payudaranya, diangkat rahimnya, tidak bisa punya anak. Kakak kiri itu tidak nikmat ke. Ada yang marah-marah, hamil marah-marah, ngomel-ngomel sama suami. Saya bilang, jaga bibir kau tuh. Banyak kawan-kawan saya pengen hamil, tidak bisa, udah habis 9 miliar. Setiap ada yang paskas atau apa lapor sama saya istrinya hamil, langsung saya tunjuk muka istrinya. Jaga mulut ya, saya bilang. Orang hamil ini biasa mulutnya sembarangan, saya bilang. Kakak tahu enggak, teman-teman saya artis yang kaya-kaya itu pengen punya anak tapi belum dikasih anak sama Allah. Duitnya miliaran. Pergi ke Pulau Pinang, pergi kemana-mana. Kakak tahu enggak, ada orang enggak bisa hamil. Ya Ustaz, paham Ustaz. Jaga mulut. Hati-hati. Ini yang namanya ilmu konversi. Kenapa tidak bisa syukur? Kenapa barometernya selalu duit? Karena pikniknya, begaulnya sama orang-orang yang menyatakan duit adalah segala-galanya. Anak kakak sehat, mohon maaf, ada orang kaya, anaknya punya kekurangan. Saya melihat orang-orang tua yang Masya Allah, Allah uji dengan anak yang istimewa itu. Anak istimewa, anak surga tuh. Melus dada saya, Allah, kalau aku dikasih ujian ini belum tentu sanggup. Alhamdulillah, anak aku ini sehat, anak aku ini normal. Jadi apakah ilmu konversi ini harus belajar? Kenapa yang abang-abang, kakak-kakak saya suruh turun ke lapangan, jadi orang tua asuh? Bisa jadi kak, wasilah kakak dekat-dekat sama anak yatim. Allah kasih itu rahim, titipan amanah. Hubungan suami istri tidak hanya sekedar hubungan fisik, ada hubungan hati, ridho birido. Ada beberapa kasus itu istri itu merasa lebih daripada suami, lebih cantik, lebih bisa cari duit, lebih ini, sehingga suami itu berhak untuk diinjak-injak, tanda kutip. Dia bikin tidak bisa hamil. Ada juga yang suaminya itu tidak jujur. Ada juga istri yang tak jujur. Sampok-sampok, complicated rumah tangga nih. Jadi rupanya dia open investment. Si perempuan nih buka investasi. Jadi mohon maaf ya, spermanya itu tidak cuma dari satu tempat gitu. Dia buka investasi di tempat lain juga gitu. Cari investor baru gitu. Tapi di luar sepengetahuan suami halalnya. Ini saja gila kata orang Sintang. Tidak percaya tapi ada. Macam mana lah? Terus tanya, salah saya apa Ustaz ya? Dosa apa saya? Salah kau tuh, kau tak tahu dosa kau apa. Itulah dia salah kau. Maka saya, kalau kemarin kan TMS kan, tunjuk muka seorang. Ini penekanan saya tentang ingat dan lupa. Ingat, selamat, lupa, disiksa. Ingatlah dosa tuh. Nanti kan outputnya jadi muhasabah. Astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Qala, ya kan mau apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua-duanya muhasabah. Ustaz, pasangan saya belum mau, Ustaz, istri saya belum mau dengarkan SMK. Apa? Abang dulu. Ustaz, suami saya belum mau Ustaz, malah saya dicurigai macam-macam Ustaz. Dikira saya tuh cinta sama Ustaz, suka sama Ustaz. Begini. Diam. Balas. Balas apa Ustaz? Balas dengan kebaikan. Makanya kan teman-teman yang mungkin hari ini belum punya anak gitu ya, saya bilang antum datang ke pesantren, anggap itu anak antum.
Berikan kasih sayang antum sama dia, perhatian, doa yang banyak, minta sama Allah. Nggak punya anak itu bukan aib teman-teman. Masyarakat yang bikin itu jadi aib. Ada satu kisah, saya lupa di daerah mana gitu, tapi ini kisah nyata. Ada seorang perempuan yang divonis sama dokter tidak bisa punya anak gara-gara kucing. Coba, ilmu kedokteran ya, bisa benar bisa salah, karena dokternya sendiri pun tidak memberikan kalimat pasti. Ditanyalah kakak nih kenapa, dia bilang saya suka kucing, hidup sama kucing, tidur sama kucing. Oh, kata dokter, bisa jadi kakak tidak bisa hamil ini karena kucing. Harusnya, ini ya, lihat ya, ilmu respon. Harusnya kakak ini membenci kucing, dibunuh kucingnya semuanya. Tahu kakak-kakak, abang-abang semuanya apa yang dilakukan oleh kakak ini? Begitu dikasih tahu sama dokter, dibilang begitu dia tidak bisa punya anak gara-gara kucing, justru malah dia menambah koleksi kucingnya. Dia bilang mungkin aku ditakdirkan Allah bukan jadi ibunya manusia, tapi ibu untuk para kucing-kucing ini. Malah nambah kucing lebih banyak, diasuh, dikasih makan, disayang macam anak seorang. Ada pernah dengar cerita pelacur ngasih minum anjing gak? Ini satu ilmu respon. Apa yang pertama? Ilmu respon ini kan dua ya. Ada yang marah, ada yang muhasabah. Ada lagi ilmu respon yang di sini menurut saya keren gitu, dan antum harus punya ilmu ini. Di sini ini orang kebanyakan ilmu respon. Satu marah, satu muhasabah. Apa ilmu respon yang keren? Ilmu respon yang itu tuh ilmu prasangka baik. Udah semua orang. Ini bukan masalah pintar, dah. Di dunia ini abang kakak, kebaikan tuh pasti ada pejuangnya. Kebaikan tuh pasti ada penolongnya. Tapi jangan lupa kebaikan juga pasti ada musuhnya. Jadi jangan kaget gitu loh. Kok kayak baru hidup sih? Nengok orang jahat, nengok orang zolim, nengok orang biasa aja. Itu sunnatullah, berarti kita masih hidup di dunia. Kiai saya bilang, kau mau adil? Kalau kau mau keadilan, mati dulu, kan yang adil cuma Allah. Di dunia ini tidak ada keadilan. Mana ada keadilan di dunia ini? Tidak ada keadilan di dunia ini, tidak ada. Keadilan itu milik Allah, dan yang bisa adil cuma Allah. Dunia tidak bisa adil. Belajar kita merespon sesuatu dengan prasangka baik, husnuzon. Ada yang langsung marah, itu orang kebanyakan, 97%. Ada yang muhasabah, 2%. Yang tetap berprasangka baik sama Allah, tetap yakin Allah tolong, Allah sembuhkan, Allah lunaskan, Allah bukakan jalan. Kenapa sih orang putus asa tuh? Kenapa orang putus asa? Karena dia berharap semua yang dia usahakan harus berhasil. Padahal Allah tidak melihat hasil. Allah melihat apa? Melihat proses. Ya kalau Siti Hajar baper, sofa marwah, ente kan udah ngerti Islam, masa gak paham sih ilmu itu? Maka jadi sa'i itu. Berapa juta orang umroh itu, masa gak ngerti esensi dari sa'i itu? Kalau cuma tawaf aja, gak ada sa'i, gak sah umrohnya. Apa esensi dari sa'i itu? Selfie, foto-foto. Hai guys, namanya sa'i guys. Tak paham, betua, belajarlah. Sa'i itu apa rasanya? 7 kali bolak-balik itu bosan, letih, capek, tapi harus 7 kali. Sofa marwah 1, marwah sofa 2,
Sofa Marwah 3, sini ganjil, sini genap. Nanti finishnya di Marwah, Marwah keluar belok, baru gunting rambut. Namanya sa'i, namanya usaha. Itu capek, itu melelahkan, membosankan. Air zam-zamnya keluar di bawah kaki Ismail. Di mana tuh? Dekat Ka'bah. Di sofa atau di Marwah? Enggak, dua-duanya. Coba bayangkan kalau Siti Hajar waktu itu punya Instagram, dia bikin Insta story gitu. Apa dia bilang? Ya Allah, kok gini-gini banget sih, aku udah berusaha ternyata airnya. Kalau tau gitu udah usah aku lari-lari. Enggak gitu juga, keles. Tugas kita berusaha. Maka saya sering bilang, kakak-kakak pejuang-pejuang dakwah, kakak-kakak yang mengkampanyekan kebaikan, abang-abang yang hari ini mensyiarkan amal soleh, kalau kau masih suka marah-marah, jangan-jangan kau tidak berbuat karena Allah. Jangan-jangan kau belum lillah. Orang lillah itu bahagia. Orang lillah itu tidak ada capek-capeknya. Orang lillah itu tidak mungkin berhenti mutung tengah jalan marah-marah, ngomel-ngomel. Tidak mungkin. Orang lillah itu pasti lurus, pasti tegak, pasti santai ngadapin. Membenci kebatilan, yes, tapi komplain marah-marah, it's not my way. Mencaci maki ini, mencaci maki itu bukan gaya kita. Qurannya bilang idfa billati hiya ahsan. Kau siapa mengatur-ngatur kehidupan ini? Kau sudah segitu hebat ke kau? Ustaz ngomongin kau yang masih hidup hatinya. Paham? Jadi istri marah-marah. Berapa banyak orang hari ini berharap berdoa supaya bisa dapat pasangan. Kau tak sadar itu? Udah sekian umurnya. Doakan Ustaz ya, semoga masih ada yang mau sama saya. Sudah pasrah dah Ustaz, siapa boleh nanti laki-laki ya Ustaz. Tapi dah gitu dah ngomong. Lupa kan itu masalahnya tuh. Gitu gak laki-laki suami, istrinya udah tungkos lumos di rumah. Jadi siapa yang Ustaz lagi omongkan nih, yang masih hidup hatinya. Kalau kau udah mati tak apa-apa, tak ngerasa. Ingat, lupa. Ingat sama dengan selamat. Mau selamat atau? Gimana cara supaya selamat? Ingat apa? Ingat mati. Antum tahu rasanya pakai tabung oksigen. Saya bilang tadi kan 2 jam saya dalam pesawat tuh, peluh keringat, nafas tuh rasanya udah ini. Ya Allah, baru 2 jam Allah kasih saya hidup 38 tahun. Di atas pesawat tak bisa bergerak kan, 3 jam Gorontalo, Jakarta 3 jam. Duduk ya di kursi. Tidur, bangun belum sampai. Tidur lagi, bangun lagi belum sampai. Tak bisa ngapa-ngapa, mati gaya. Tak ada handphone. Dalam pesawat tuh ilmu respon. Marah, muhasabah. Tapi yang paling keren, tak merasa kalah. Doakan. Itu dulu lah hari ini. Sebenarnya tadi ayatnya mau saya bahas nih ayat yang di awal-awal juz 21. Tapi teringat Al-Fajr ya, tidak apa-apa.
Al-Ankabut 2952. Qul, ini nyambung. Tadi saya bilangnya, ketika pesawat kami sudah sampai di tepi di bandaranya itu untuk ngisi untuk diganti pesawat, tukar bongkar muat, 97% orang-orang tuh semuanya marah, turun marah. Begitu turun, kan maghrib tuh, yang sholat di musola nggak sampai 10 orang, sekian ratus penumpang tuh haid semua kayak gitu. Ini bukan dalam merasa diri lebih baik ya, bukan, tapi nengok cara ngerespon kejadian ini loh. Dah, habis itu balik ke ini, kami duduk sebentar, dapat info dari orang dalam, Pak Ustaz, gak usah kemana-mana, tunggu sebentar, ada pesawat yang akan gantinya jam 7 terbang. Maka uzur saya nengok mereka tuh, satu, mereka haid, yang kedua, kalau laki-laki mereka sudah jamak dari kemarin kayak jamak jumbo. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 52. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Cukuplah Allah. Jamaah polos. Emang bisa ya Ustaz jamak sehari sebelumnya? Nggak bisa, pintar. Ini sarkas namanya. Baru join ya, baru login ya. Kayak gini-gini lah yang sering kena tipu sama. Dah. Lagi-lagi ya, kafa billahi baini wa bainakum syahida. Penghalang dalam dakwah, penghambat kebaikan, kezaliman yang kita bilang sebagai kezaliman itu adalah ujian keikhlasan. Lanjut dak kau berdakwah, lanjut dak kau berharap semua sesuai dengan keinginanmu? Kau berharap semua berjalan sesuai dengan ekspektasimu? Tidak begitu Ferguson. Dunia ini berjalan sesuai dengan mau pemiliknya. Siapakah pemiliknya? Biarkan pemiliknya mengatur. Hidup sudah ada yang mengatur. Kalau hidupmu masih susah, berarti kau susah diatur. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya, doakan istri saya, doakan kami sekeluarga, mama saya, ibu saya. Doakan kami semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.